Wahyu Hadiarto, seorang ahli rias pengantin, konsultan upacara adat pernikahan, narasumber kepribadian, dan motivator untuk personality development. Beliau lahir di Cilacap dan menempuh jenjang pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, jenjang S1 bidang teknik tata rias dan master manajemen pendidikan. Beliau juga seorang ketua umum Ikatan Pengembang Kepribadian Indonesia dan pakar busana nasional Indonesia dan daerah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Ibu Mumu, mari kita saksikan interview singkat bersama Ibu Mumu. Selamat siang, terima kasih Mbak Nias. Senang sekali Ibu dapat bertemu dengan Mbak Nias. Ibu namanya Ibu Mumu Wahyu Hadiarto. Terus apa tadi? Usia Ibu 70 sekian. Profesi saya banyak sekali ya Mbak. Jadi saya sebagai seorang perias pengantin, juga sebagai seorang biasa membawakan sebagai pemateri narasumber di bidang kepribadian. Di samping itu juga saya pengajar di bidang kecantikan, terus etika, dan juga mengajar juga mengenai busana, dan banyak lagi. Jadi itu. Ibu sebagai pramugari, terus Ibu berhenti karena Ibu menikah. Sebetulnya masih mencintai dunia itu. Karena dunia itu banyak tantangannya dan banyak sekali pembelajarannya. Tuh. Sejak kapan dan mengapa Ibu memilih profesi dalam bidang ini? Sejak muda memang Ibu sudah mencintai. Terutama mengenai busana daerah, busana nasional, kemudian mengenai grooming dan sebagainya seperti itu. Bagaimana Ibu membagi waktu untuk keluarga dan aktivitas Ibu? Memang Ibu dari kecil dibiasakan disiplin ya, gitu. Biasa zamannya mami-mami kita, ibu kita dulu kan memang sangat disiplin, sehingga di sini Ibu tidak pernah ada waktu luang. Jadi waktu-waktu itu yang luang itu dipergunakan untuk segala aktivitas yang ada nilai positifnya, ada nilai edukasinya seperti itu. Nah, dari situ setiap kali ada waktu luang, diberi kesempatan atau diberi pelajaran untuk berbuat sesuatu. Nah, bagaimana caranya membagi waktunya? Memang sekali-kali kan kita merasa kadang-kadang jenuh ya. Tapi dengan jenuh kita bisa beralih dengan kegiatan yang kita cintai. Misalnya buat kerajinan atau misalnya belajar apa dan sebagainya seperti itu. Kerajinan apa aja yang suka Ibu buat, boleh diceritakan? Waduh. Kalau kerajinan, saya ini kalau dikatakan guru kerajinan sampai usia saya yang masih muda ini. Dan usia saya yang masih lucu-lucunya ini, saya banyak kali aktivitas, sehingga saya kadang-kadang saya tidak merasa umur saya ini berapa. Karena di mana ada kesempatan saya pergunakan untuk menambah ilmu, untuk belajar lagi, gitu. Itu Mbak. Bagaimana cara Ibu menjaga kesehatan dan perawatan diri sehari-hari? Menjaga diri dan perawatan biasa. Karena di sini banyak dokter, tentunya dokter memahami. Kalau Ibu di bidang kecantikan, karena memang Ibu kuliahnya itu di SPD, teknik tata rias. Nah, kalau di S2-nya manajemen. Nah, di sini Ibu belajar bagaimana misalnya. Seperti biasa Mbak, saya makan biasa pagi. Terus kalau misalnya saya tidak terlalu harus kenyang, tapi harus ada yang saya makan. Kemudian waktunya bagaimana? Dulu memang saya bikin, kalau masih ada waktu, saya lebih baik berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu sampai jauh malam. Tapi saya sudah berubah pola. Saya berusaha jam 9 sudah harus tidur. Nah, dengan waktu-waktu yang lenggang itu, saya pergunakan juga untuk kesempatan, kalau misalnya ada waktu, saya selesaikan sesuatu yang belum terselesaikan. Dan kalau tiba-tiba saya jenuh itu, saya berhenti dulu, saya cari sesuatu. Oh ya, saya ingin berbuat sesuatu. Kita buat. Jadi kita bawa senang gitu. Gitu. Pokoknya yang penting senang ya Bu ya. Senang, tapi juga pasti ada ada pembelajaran yang kita bisa tuangkan kepada anak-anak gitu. Menurut Ibu, mengapa lansia tetap harus menjaga penampilannya? Ibu memang dari kecil dibiasakan harus rapih dan disiplin. Sehingga waktu Ibu sakit,
kemarin pun ibu sampai digoda sama teman-teman, ini sakit apa tidur kok dandan, kok pakai lipstick seperti itu. Kenapa? Itu membuat kita sugesti, jadi kita semangat harus sembuh seperti itu. Ya, alhamdulillah saya sembuh. Dan ibu tiap hari di rumah tidak pernah berdaster. Mohon maaf nih, nggak apa-apa ya, itu kan kebebasan seorang. Apalagi misalnya ada pembantu ibu keluar rumah dengan pakai daster, tidak pakai daleman, seperti tadi ibu bilang, ya mbak ya. Nah, selalu sisiran, karena begini, kalau kita sudah usia dan kita tidak merawat diri, nanti cucu-cucu kita lihat nggak suka, habis eyang nggak pernah rapi, malah takut. Nah seperti itu. Jadi meskipun kita sakit, rawatlah kita pakai, meskipun hanya semu-semu, kita harus memakai bedak atau apa yang sederhana saja. Bedak tidak apa-apa, tapi supaya tidak kelihatan pucat, kita harus bisa berpakai lipstick yang semu-semu saja seperti itu. Dan juga jangan kita merasa karena tua terus kita berpenampilan yang lusuh pakai daster. Jangan mbak, ya. Kita buat semangat diri kita. Jangan selalu mau diberi sama putra-putra atau cucu-cucu baju yang berwarna hitam atau berwarna gelap. Pakailah yang cerah. Gitu. Itu membuat kita jadi semangat gitu. Saya masih semangat. Dan belajar tuh begitu, belajar apa saja. Kadang-kala hanya 15 menit kita memahami, kemudian lupa. Nggak apa-apa, yang penting saya belajar. Nyanyi, kita nyanyi, olahraga selama kita bisa berolahraga yang sesuai dengan, pasti banyak dokter-dokter di sini nanti seperti itu. Kalau saya ada bilang kecantikan. Kemudian model, jangan selalu kita bermodel-model yang kelihatan jadi sepuh semakin tua. Nggak apa-apa. Gitu, kita pakai warna yang cerah gitu, dan kita padu-padankan, tidak usah mewah-mewah, yang penting sederhana tapi membuat menarik gitu. Karena ibu ini aktivitasnya sangat-sangat banyak, dan kalau dibilang misalnya ibu dikatakan bahwa kok semua mau diambil, memang ibu orangnya tidak mau berhenti. Jadi tips apa? Kalau saya lelah, saya tidur mbak. Kalau saya marah sebentar mbak. Sesudah itu sudah gitu. Dan kemudian saya harus tetap berpenampilan rapi. Kalau rapi itu adalah salah satu, kita hanya dilihat dalam waktu berapa, 10 atau 20 detik saja, udah pasti tahu itu penampilan dan siapa orang itu, seperti itu. Apalagi di dalam saya sebagai pengajar kepribadian ya mbak. Nah jadi segala etikanya, segala sesuatunya itu tertata, seperti itu mbak. Adakah saran ibu bagi para lansia dalam kesehariannya agar tetap percaya diri? Saya dari sisi tata rias ya, pasti yang saya tekankan adalah sini ada riasnya. Nggak apa-apa, kita harus tetap berpenampilan meskipun sederhana, berpenampilanlah tetap yang rapi. Dan kalau mengenai supaya kesehatan kita, pasti dokter-dokter sudah ada di sini. Itu adalah dokter-dokter yang lebih lihai, paham dalam hal ini. Tapi saya juga masih suka naik sepeda mbak. Ya, dulu kecilnya saya main sepatu roda, senangnya itu. Loncat indah juga mbak, berenang gitu. Kalau dikatakan, kok ibumu nggak pernah gemuk-gemuk? Padahal saya tuh dulu pengen gemuk loh. Zamannya saya terbang, saya nggak boleh gemuk mbak. Kalau saya gemuk, saya di grounded. Gitu. Nah, dari dulu saya begini-begini saja, gitu. Di samping itu juga, karena apa saja saya ikutin. Meskipun misalnya pekerjaannya saya kurang pahami, saya ikuti. Nah ini juga membuat otak kita jadi harus ada punya aktivitas. Dan saya cari peluang apa. Ada sesuatu, ini pasti ada kerjaan yang bisa buat peluangnya. Nah ini ada kesempatan apa gitu. Dan di situ jadi kita selalu semangat mbak. Jangan dikatakan bahwa ibu itu bisa, masa saya nggak bisa. Memang betul, tapi sebetulnya mbak ya, saya diingatkan ya bahwa dari jari-jari kita ini sebetulnya sudah mempunyai bakat. Jadi apapun yang dikerjakan pasti akan bisa. Hanya tinggal bagaimana kita bisa menggalinya, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan seperti itu, gitu mbak. Jadi yang saya tangkap pokoknya harus tetap menjaga diri, ya, merawat diri, terus banyak bergaul, bergaul, belajar,
Kalau kita suruh nyanyi, kita nyanyi Mbak. Meskipun hanya satu-satu sayang ibu, it's okay kita nyanyi itu saja, nggak apa-apa. Yang penting kita nyanyi gitu. Dan kita selalu senyum gitu Mbak. Dan selalu kita menyapa. Pasti saya bisa bergabung di sini dan saya pasti akan mendapat sekali banyak pelajaran-pelajaran yang selama ini saya masih belum memahami. Dengan usia ini, dengan bertambahnya usia ini, dan satu hal lagi, saya tidak pernah merasa bahwa saya ini tua. Saya merasa tua itu akan datang pada waktunya dan saya selalu hadapi ini dengan bersyukur gitu Mbak. Jiwa muda pokoknya ya. Jiwa muda terus. Kadang-kala saya nggak ngerti Mbak, anak saya di laptop tapi saya berusaha untuk tahu. Padahal saya nggak tahu, tapi sok tahu. Dari sok tahu itu kita penasaran. Dia penasaran jadi tahu betul, gitu Mbak. Gitu. Terima kasih Bu Mumu. Iya. Selesai pertanyaannya yang dari Dokter Dahlia tadi. Mungkin Oh ada- baik, aduh Dokter Dahlia. Bu Mumu ada lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman KSD yang lain mungkin kalau masih ada. Ya, saya merasa bersyukur saya dapat bergabung di sini karena saya merasa bahwa saya mendapat nilai tambah ilmu ya Mbak, dapat ilmu tambah dan di sini saya banyak mendapat tantangan-tantangan tapi yang ternyata ini membuat saya semakin menyemangati diri saya dan saya selalu saya harus bisa. Sebatas apapun saya harus bisa meskipun tidak maksimal ya. Nah, itu membuat cara berpikir kita jadi selalu semangat. Nari saya tidak bisa nari, nggak bisa mau mirip, ikut meskipun salah nggak apa-apa. Ini berubah loh Mbak, betul loh Mbak, betul. Jadi jangan kita malu, nggak apa-apa. Saya percaya ibu-ibu di sini pasti juga, wah senang, pasti senang dalam hal menari dan apa seperti itu Mbak. Yang penting kita tetap juga penampilan dan kita tetap senyum, tegak bersapa dan juga menjaga diri dalam pergaulan dan kita selalu bersyukur dan pasrah.